Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 dalam masa Paskah yang ke-7. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib Ia dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman. Secara mengagumkan Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari bumi, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Paskah yang ke-7, atau pada peringatan wajib Santo Justinus Martir, diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, kita mendengar doa tentang Yesus. Sebelum ia kembali ke rumah Bapanya di surga, dalam doanya Yesus memohon agar Allah Bapa menjaga murid-muridnya. Di sini doa menunjukkan suatu relasi antara Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Kemudian doa menjadi kekuatan bagi para rasul, khususnya untuk menjalani hidup dan panggilan menjadi murid Yesus. Doa Yesus bagi para murid mengandung makna yang mendalam. Ada harapan dalam apa yang dimohonkan. Yesus dan Bapa senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi dari yang jahat, dan akhirnya menguduskan para murid dalam kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam doanya itu kita bisa mendengar dengan amat jelas bahwa karena para murid tidak berasal dari dunia, sama seperti Yesus yang tidak berasal dari dunia, maka para murid sebagai pengikut Yesus akan dibenci oleh dunia. Tetap menarik untuk kita renungkan adalah bahwa Yesus tidak berdoa kepada Bapanya supaya para rasul dibebaskan dari macam-macam masalah yang akan mereka hadapi, atau supaya para murid diambil dari dunia. Tetapi Yesus berdoa kepada Bapanya agar para murid dibebaskan dari yang jahat. Artinya bahwa Yesus menyadari bahwa tugas perutusan para murid adalah penuh tantangan dan risiko. Karena itu mereka harus kuat, tahan banting menghadapi tantangan-tantangan. Sebagai murid Yesus yang mendapat tugas untuk meneruskan karya pewartaan Injil di muka bumi, para murid tidak boleh mundur, karena kalau mundur maka pewartaan akan sia-sia. Oleh karena itu, Yesus berdoa kepada Bapanya agar supaya para muridnya nanti dalam menjalankan tugas pewartaan, mereka tidak akan lari, mereka tetap berdiri kokoh kuat untuk setia mewartakan tentang kabar sukacita kepada semua orang. Dan kalau kemudian mereka mendapat macam-macam tawaran supaya bisa berkompromi dengan dunia, maka dengan berdoa supaya para murid dibebaskan dari kejahatan, Yesus mengharapkan bahwa para murid sedikit pun tidak akan pernah goyah dalam menghadapi berbagai macam-macam tantangan, termasuk tawaran-tawaran menarik dari dunia, agar mereka mau berkompromi dengan dunia. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, doa yang sama juga Yesus lakukan untuk kita di zaman ini. Ia tak henti-hentinya meminta kepada Bapanya untuk menjaga dan memelihara kita. Lantas, apa isi-isi doa kita kepada Allah? Apakah kita juga mendoakan orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sejauh mana kita tekun dalam doa, baik pribadi maupun bersama? Doa adalah merupakan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang.
atau doa dapat diibaratkan seperti bahan bakar yang membuat manusia bisa bergerak hidup. Kalau bahan bakar dari kendaraan itu habis, maka kendaraan itu akan macet dan mogok. Maka demikian pula halnya dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang. Kalau hidup doa kita semakin hilang, semakin kering, maka hidup kita sebagai orang-orang percaya semakin tidak bermakna. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tekunlah dalam berdoa, tekunlah dalam menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Semoga dengan hidup doa, relasi kita yang intim dengan Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang kita hadapi di dunia ini sebagai murid-murid Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.